Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Semoga Ustadz sehat dan husnul khotimah. Ustadz, mertua saya suka pergi ke orang pintar dan kami selalu mengingatkannya dengan sopan. Tapi sekarang sekarang masih saja begitu. Kadang beliau suka marah jika kami mengingatkannya. Selain itu, setiap ada kejadian di rumah, entah kehilangan barang atau apa, beliau suka menuduh bahwa seseorang mengirim tuyul atau semacamnya. Dan jika beliau atau keluarga kami sakit, berarti beliau suka berpikir ini ada orang mengirim guna-guna. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Ya, begini teman-teman sekalian. Orang yang suka ke dukun itu memang cenderung suka suudzon. Karena memang di dalam Al-Quran dikatakan bahwa setan itu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Nah, jadi setan itu kepada pengikut-pengikutnya, ya, jadi kan orang yang suka datang ke dukun, ke orang pintar, itu kan hizbus syaitan, pengikut setan kan yang kayak begitu. Ya. Kenapa dalam Islam sampai begitu keras diingatkan man ataka hinan aw arrafan lam tuqbal salatun arba'ina yauman. Siapa yang datang ke dukun, datang ke paranormal, dosanya sama dengan tidak sholat 40 hari. Kabayang teteh? Arba'ina yaum. Satu kali sholat saja dosa besar. Ini 40 kali sholat. Jadi orang yang datang ke dukun, ke paranormal, yang mempercayai hitungan-hitungan yang datang dari paranormal, dari dukun, dosanya lam tuqbal sholatun arba'ina yauman. Dosanya sama dengan tidak sholat selama 40 hari. Nah, kalau orang suka datang ke dukun, ke paranormal, ke tukang ramal, di Quran dikatakan ayyuqi abainakumul adawata wal baghdha. Itu setan biasanya menumbuhkan jiwa musuh, jiwa permusuhan dan kebencian. Makanya Anda lihat orang yang suka ke dukun emang cenderung suka seudon gitu loh. Misalnya gini, sakit, iya juga na yang ngaguna-guna gitu. Kan seudon dong, ya kan gitu. Siapa yang mengguna-guna apa? Pokoknya jika na ayah. Kayaknya ada orang yang nggak suka sama keluarga kita. Makanya tuh si Agus tuh gering tuh, sakit tuh. Nah gitu. Jadi anaknya namanya Agus, ya. Sakit. Oh ini mah pasti ada yang nggak suka sama mama. Akhirnya nyerang kasih Agus. Nah gitu. Jadi memang orang kalau sudah terjerumus kepada syirik, Allah berfirman, ayyuqi abainakumul adabata wal baghdha. Jadi Anda jangan heran, orangnya cenderung suudon. Suudon ke orang, suudon ke nasib, suudon ke Allah. Gitu. Bahaya kan? Nah, bahkan suudon pada dirinya. Alah, kenapa ya yang beli itu pelanggan itu kok menurun? Jangan-jangan ini saya salah nih. Tidak memberikan sesajen nih. Ke dirinya saja dia suudon. Apalagi ke orang lain. Jadi saudara-saudaraku tercinta, orang yang sudah terjebak dalam dunia perdukunan, dunia mistis, ya, dunia ramalan, lihat, emang cenderung suudon. Seperti yang dialami oleh mertua Anda. Ya. Jadi hilang misalnya uang, jika nama ayah tuyul tah, kutuyul. Ah gitu. Padahal dia lupa nyimpan kan gitu. Nah si Agus gering. Jika nama kayaknya itu ada yang ngirim tuh. Kiriman. Santet itu. Gitu. Jadi gimana tuh? Ya Anda sudah melakukan sebagai seorang mantu. Ngingetin ya. Dia malah marah. Dia memberontak. Ya tugas Anda kan ngingetin. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi.
Fa illam tastati bilisani fa illam tastati biqalbi. Ya Anda sudah lakukan itu, ngingetin dengan lisan. Tapi dia malah marah-marah. Tugas Anda ngingetin terus, ngingetin. Dan Anda siap mental bahwa memang orang kayak gitu suka suudon gitu. Ya. Nah, yang kasihan kalau terbawa mati. Sebab innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu di surat An-Nisa. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa di luar itu. Tapi kalau yang bersangkutan taubat, ya Allah ampuni. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Siapa yang tobat, dia perbaiki diri, dia tingkatkan amal soleh, maka Allah ganti kesalahannya dengan kebaikan. Jadi orang yang bergelimang dengan kemusyrikan, kemudian akhirnya dia taubat, Allah ampuni dosanya. Tapi kalau orang yang berbuat syirik, terbawa mati, di surat An-Nisa, Allah tegas mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tuh nggak akan mengampuni perbuatan syirik. Nauzubillah, ya. Makanya yuk kita selamatkan ya, anak-anak kita, keluarga kita dari hal-hal syirik. Jauhkan keluarga kita, diri kita, anak cucu kita ya, dari dukun, dari ramalan, dari hal-hal yang sebenarnya tidak layak itu dilakukan oleh orang Islam. Nah, walaupun kita akui masih banyak orang yang mengaku Muslim, tapi ya datang ke orang pintar ya. Sekarang mah dukun tuh diganti jadi orang pintar ya. Dukun tuh packagingnya berubah, bukan dukun tapi paranormal ya. Kelakuannya itu juga, dia minta tolong ke jin. Dan Anda tahu kan, ketika seseorang itu minta tolong ke jin, Allah mengingatkan ya, wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jin fazaduhum rohaqa. Ada manusia yang minta tolong kepada jin dan itu semakin menambah dosa ya. Semoga kita semua, anak cucu kita ya, dilindungi dari hal-hal yang bersifat menyekutukan Allah. Amin ya rabbal alamin.